Gerbang PIK 2 hampir selesai, ornamen naga dan tulisan Cina menjadi perdebatan publik. Kau mau unjuk-unjukin patung naga segede-gedenya ya ikhwan? Ada apa? Mau bikin patung naga? Bikin patung naga di rumahnya, bikin patung naga di kelentengnya, bikin patung naga di rumah-rumah ibadah mereka, ditaruh di tengah jalan, tempat fasilitas umum, segede-gede alaihim. Maksudnya apa? Mau nunjukin begitu, nih gua mau pamer, gua bisa bikin apa aja. Saya akan marah ketika proses pembangunan itu adalah menjajah tanah leluhur kami. Maka saya akan katakan hari ini, mudah-mudahan Aulia Sultan Agan Sertayasa menyaksikan ucapan saya ini. Maka detik ini kami akan nyatakan perang. Bapak Presiden Prabowo, lihat rakyatmu digusur, lihat rakyatmu menderita, lihat anak-anak ini mau dibawa kemana mereka? Sekolah nggak ada, tiap hari banjir demi konglomerasi yang kalian bangun di sini. Masukan untuk negara, begitu juga untuk oligarki, saudara, berkaitan dengan tadi yang disampaikan oleh Habib Muhammad bin Hussein soal PSN, proyek strategis nasional, saudara. Bukan rakyat tidak mendukung, bukan ulama tidak mendukung, bukan habaib tidak mendukung. Kita mendukung proyek strategis nasional, tapi proyek tadi nggak boleh melanggar aturan, jangan nubruk aturan. Jangan menindas rakyat, jangan merampas tanah rakyat, nggak boleh, haram. Silakan bikin proyek strategis nasional, ayo diskusikan. Diskusi dengan DPR, diskusi juga dengan ormas-ormas yang ada di Indonesia, diskusi dengan para tokoh, cari masukannya. Mana yang pantas untuk dijadikan proyek nasional, mana yang nggak pantas dijadikan proyek strategi nasional, saudara. Proyek strategi nasional itu kucuran dananya bukan sedikit. Belum lagi yang korupsi, saudara. Nah, jadi sekali lagi, bukan kita tidak mendukung PSN, kita dukung, tapi ikut aturan. Nah, kalau nggak ikut aturan, saudara, ya kita lawan. Apalagi kalau ada rakyat yang diusir, rakyat dipukul, baik itu yang terjadi di wilayah Tangerang atau di wilayah Rempang. Nah, saya udah teriak-teriak soal Rempang dari mimbar ke mimbar, panggung ke panggung. Stop cara-cara begitu, masih tetap aja sampai sekarang dilakukan ya kawan. Nah, kalau begitu caranya, ya siap-siap aja rakyat bakal revolusi. Ini bakal meledak ini ya kawan. Kalau terus-menerus rakyat ditekan, diusir, ditekan, diusir, dirampas haknya, mereka bakal melawan. Nah, kalau itu terjadi, habaib ulama akan bela rakyat. Selama rakyat ada di jalan yang benar, selama rakyat itu jadi ustadz afin wa madlumin, pihak yang lemah dan terzalimi, wajib kita bela rakyat ya. Nah, maka itu kita udah berikan nasihat dari jauh-jauh hari, janganlah mau PSN coba dikaji ulang. Kita udah sampaikan secara baik-baik, coba lihat dulu dong, masa tanah rakyat dirampas, kemudian rakyat diperlakukan dengan tidak baik, nggak boleh seperti di Pulau Rempang ya kuat. Pulau Rempang itu umat udah hidup di sana dari sebelum Indonesia ada. Mereka tinggal di sana, ada 17.000 penduduk, itu sudah tinggal 100 tahun lebih. Kalau 100 tahun lebih kan berarti sebelum Indonesia lahir. Indonesia kan lahir tanggal 17 Agustus 1945. Mereka udah kakek moyang mereka udah ratusan tahun tinggal di sana. Nah, tahu-tahu sekarang mereka dituduh penghuni liar, nggak punya sertifikat. Orang dulu nggak ada ngurus sertifikat. Kadang-kadang girik aja nggak punya. Tahu-tahu datang pengusaha punya sertifikat. Dari mana tuh sertifikat? Dengan alasan ini kami punya sertifikat, wilayah ini kami yang punya, maka 17.000 masyarakat Melayu yang sudah ratusan tahun tinggal di Pulau Rempang dipaksa harus pindah. Ini nggak betul, lagi-lagi oligarki yang terlibat, saudara. Nah, jadi kita kasih tahu kepada para oligarki, jangan sombong lah. Jangan mentang-mentang kaya raya, punya duit, bisa beli pejabat kanan kiri, terus mau seenak-enaknya. Jangan, hati-hati.
Hati-hati. Saya pengalaman dulu di tahun 98. Sebelum 98 begini nih. Pada sombong, saudara pada nggak tahu diri, akhirnya meledak, masyarakat ngamuk di mana-mana. Nah, kita nggak mau terulang lagi tahun 98. Saudara, kita ngalami betul 98 juga kita sudah nasihati, para konglomerat, jangan sombong, jangan semua usaha rakyat kecil diambili satu persatu oleh mereka. Hati-hati, rakyat kecil nggak bisa bersaing, rakyat yang kecil nggak bisa bersaing dengan konglomerat. Tapi kalau mereka sudah marah, nah, mereka bisa ngamuk, mereka bisa revolusi, dan itu terjadi. Nah, sekarang kita nggak mau terulang lagi 98. Tolong, para oligarki jangan sombong, jangan mamer-mamerin kekuasaan. Kita nih berkuasa, siapa melawan kita? Jangan. Proyek pembangunan kawasan PIK 2 salah satu proyek strategis nasional atau PSN dengan nilai investasi mencapai 40 triliun kembali menarik perhatian masyarakat. Gerbang megah yang hampir selesai ini dihiasi dengan ornamen naga dan tulisan dalam bahasa Cina yang memicu polemik di kalangan netizen. Penampakan gerbang PIK 2 yang semakin mencolok ini memunculkan beragam reaksi dari masyarakat. Banyak yang merasa simbol-simbol yang terkait dengan budaya Tiongkok ini dapat mengancam identitas lokal. Seorang pengguna media sosial X _Alexa mengungkapkan keprihatinannya dengan desain gerbang seperti ini, seolah Indonesia telah berubah menjadi bagian dari Tiongkok. Sejak kapan Pak _Prabowo tanda tanya. Pernyataan ini menimbulkan kekhawatiran bahwa PIK 2 bisa menjadi wilayah eksklusif yang dikuasai oleh etnis tertentu yang dapat berdampak pada perubahan budaya Indonesia. Pengguna X lain _St menyatakan, asalkan dibangun masjid besar dan beberapa masjid kecil untuk ustadz, kita tidak bisa hanya berbicara tanpa tindakan. Di sisi lain, para pendukung proyek berpendapat bahwa ornamen ini merupakan bagian dari upaya untuk menciptakan kawasan yang eksklusif terhadap berbagai budaya. Kawasan ini dirancang sebagai pusat wisata dan kuliner, kata salah satu netizen. Meski begitu, kritik terhadap proyek ini tetap mengalir. Beberapa orang mempertanyakan apakah proyek yang sepenuhnya didanai oleh swasta tanpa bantuan APBN atau APBD ini benar-benar menguntungkan masyarakat. Kita harus waspada karena PIK 2 bisa menjadi negara dalam negara, ungkap salah satu netizen. Perdebatan ini menyoroti pentingnya diskusi terbuka mengenai arah pembangunan nasional dan keterlibatan masyarakat dalam proyek-proyek besar seperti PIK 2 untuk mencegah kesenjangan sosial. Dengan semakin mencoloknya penampakan gerbang, masyarakat kini menantikan langkah konkret dari pemerintah untuk memastikan bahwa PIK 2 tidak hanya menjadi simbol kemajuan, tetapi juga memiliki keberagaman dan keadilan sosial di Indonesia.